SMP PL. Selamat datang di SMP Pangudi Luhur. Perkenalkan, Ibu adalah Bu Herni Kurniawati. Saat ini kita akan sama-sama melakukan tour ya di SMP Pangudi Luhur. Pasti penasaran nih, apalagi anak-anak peserta didik baru SMP Pangudi Luhur yang saat ini belum pernah melihat SMP Pangudi Luhur itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan gelorakan bersama-sama dulu ya. Semangat PL. Oke, semangat PL. 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 Oke, sebelum kita melakukan tour, kita akan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke sekolah, dan kita juga akan cek suhu. Ayo ikutin Bu Herni ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke lingkungan sekolah kita, di sini sudah disediakan yaitu 2 tempat untuk cuci tangan secara bergantian dan melalui protokol kesehatan. Di sini juga sudah ada penjelasan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Silakan ikuti yang ada ya. Oke, setelah cuci tangan selesai, kita akan masuk dan kita akan melakukan cek suhu. Yuk ikuti kami. Selamat pagi Pak Budi. Oke. Di kanan. Oke, Bu. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan tour yang pertama, yaitu kita akan menuju ke ruang tata usaha. Yuk ikuti Bu Herni, kita akan lihat seperti apa tata usaha di SMP Pangudi Luhur. Nah, anak-anak, saat ini kita berada di ruang tata usaha. Tuh, lihat di tata usaha ada Pak Indarto. Halo Pak Indarto. Bu Puji. Halo Bu Ati. Ya, ini situasi di tata usaha. Selamat melaksanakan tugas ya Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke ruang berikutnya. Yuk ikuti Bu Herni. Nah, selanjutnya kita akan jalan ya. Ini adalah di samping tata usaha adalah ruang wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke. Ini tempatnya di sini, kita tidak bisa untuk masuk karena masih terkunci. Kita akan lanjut jalan-jalannya. Kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Kita akan sambil jalan melihat ruang selanjutnya yang ada di SMP PL ini, yaitu ruang selanjutnya adalah ruang electric room. Ini banyak tempat elektronik yang ada di sini. Lalu lanjut, sebelahnya adalah ruang POMG. Sekaligus kalau kita ada kegiatan seperti PL-CAP ataupun kegiatan yang lainnya, ini juga sering digunakan untuk tempat sholat. Ya, ini ruang POMG untuk Bapak Ibu orang tua melakukan rapat di sana. Lanjut, ikuti. Ya, setelah ruang POMG, sekarang selanjutnya kita menuju ke ruang bimbingan konseling. Kita memiliki ruang bimbingan konseling secara terpisah. Ada yang putri di sebelah ruang UKS, dan ini adalah untuk yang putra. Nanti ketika kalian sudah masuk sekolah bisa memanfaatkan ruang ini untuk konsultasi ya. Ya, sebelum ke tempat selanjutnya perlu Ibu infokan bahwa di setiap sudut di SMP Pangudi Luhur sudah disiapkan wastafel sehingga kalian setiap saat dan sesering mungkin bisa melakukan cuci tangan ya. Yuk kita lanjut ke room selanjutnya. Kita lanjut, Ibu tunjukkan, yaitu ini adalah kantin SMP PL, di mana kantin ini sudah kurang lebih 2 tahun tidak ada kegiatan dan aktivitas karena masa pandemi ya. Oke, lanjut, kita akan menuju ke ruang selanjutnya. Nah, setelah dari kantin kita menuju ruang yang terakhir,
dari yang Bu Herni jelaskan, yaitu PL Mart. Apa ini? Ini adalah tempat untuk anak-anak SMP PL berlatih berwirausaha. Kita boleh berjualan di situ, ada aktivitas yang menyenangkan bersama dengan teman-teman. Di sini ada mesin fotokopi, ngeprint, jual alat tulis dan sebagainya. Terima kasih. Halo, selamat siang anak-anak. Sekarang gantian dengan Bu Seva ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Francisca Emaria Yosefa, biasa dipanggil Ibu Seva. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan tempat ini ya. Tempat di mana kalian pasti merindukan, kalian pasti kangen. Nah, tentunya ini adalah halaman sekolah SMP PL. Nah, kalian bisa lihat di sini sangat rindang sekali, banyak tumbuhan, banyak tanaman juga yang ada di sini. Biasanya halaman sekolah ini kita gunakan untuk upacara, kemudian ada acara kelas meeting, dan juga acara kebersamaan lainnya. Bisa kalian lihat ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Herni bahwa lantai pertama di sebelah sini itu terdiri dari ruang TU, ruang POMG, dan juga kantin. Sedangkan di bagian sebelah sini di samping aula itu adalah ruang kelas 7. Di lantai 2 ada ruang kelas 8 dan terakhir di lantai 3 adalah ruang untuk kelas 9. Nah, sekarang kita langsung ke ruang guru ya. Yuk, ikutin Bu Seva. Oke, sekarang kita sudah berada di ruang guru. Nah, biasanya di ruang guru ini itu adalah tempat di mana Bapak Ibu guru mengerjakan tugas-tugasnya, yaitu membuat soal, mengolah nilai, dan juga untuk mengupload nilai. Nah, di sini ada Bu Lucy. Kita beri salam dulu ya. Halo Bu Lucy. Nah, sekarang setelah ini kita lanjut ke ruang berikutnya ya, yaitu toilet. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu toilet yang ada di SMP PL. Seperti yang kalian tahu bahwa SMP PL itu terdiri dari 3 toilet ya, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, toilet Bapak Ibu guru sendiri, toilet putra sendiri, dan toilet putri juga sendiri. Nah, sekarang ini kita berada di toilet putri. Seperti yang kalian lihat juga, ini sudah diberikan tanda jaga jarak ya. Di sini juga sudah ada sabun. Kemudian di sini di sisi sebelah sini juga ada sabun, sehingga ini juga sudah memenuhi untuk protokol kesehatan yang ada di sekolah kita. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa toilet putri ini dibersihkan oleh petugas karyawan putri juga loh. Jadi setiap toilet itu sudah ada petugasnya masing-masing. Bagian toilet putri sendiri dan bagian toilet putra juga sendiri. Dan ini adalah salah satu sisi yang paling favorit bagi siswa-siswi di SMP PL ya. Kenapa? Karena pasti hobi dari siswa putri itu salah satunya pasti ada mengaca ya. Jadi di sini adalah sisi paling favorit untuk siswa-siswi SMP PL khususnya yang putri. Nah, setelah itu kita lanjut ke ruang berikutnya ya. Yuk. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ruang bruder ya. Yuk, kita masuk. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang kepala sekolah SMP Pamudiluhur Jakarta. Nah, di ruang ini biasanya itu adalah tempat bekerja Bruder Agus Mudia FIC MPD. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bruder Agus. Halo, selamat pagi. Kita sapa dulu ya Bruder ya. Selamat pagi. Ya, Bruder sedang apa Bruder? Ya, sedang mengerjakan tugas-tugas untuk persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Oke, baik. Sepertinya Bruder sedang sibuk sekali ya Bruder ya. Ya, begitulah. Iya. Karena tahun ajaran baru biasanya menyibukkan diri. Iya, baik. Kalau seperti itu kita langsung aja ya Bruder ya. Oke. Baik, kita langsung aja ya. Terima kasih Bruder. Ya. Yuk. Nah, tadi tentunya Bu Herni sudah menjelaskan ya ruang BK untuk siswa laki-laki.
sekarang kita masuk ke ruang BK perempuan ya. Kita lihat ke sini, yuk. Nah, biasanya ruang BK ini digunakan oleh Ibu Agnes selaku guru BK di SMP Pangudiluhur, Jakarta. Biasanya ruangan ini digunakan bagi siswa-siswa yang memang membutuhkan pengarahan. Biasanya mungkin masalah pembelajaran, kemudian masalah dengan teman mungkin, ataupun tingkat lanjut ke jenjang berikutnya. Oke, setelah ini kita lanjut ke ruang berikutnya ya. Nah, setelah kita dari ruang BK, kita beralih ke ruang UKS ya. Nah, ruang UKS ini letaknya berada di samping ruang BK persis. Untuk UKS tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu UKS Putra dan juga UKS Putri. UKS itu berarti usaha kesehatan sekolah ya. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat, untuk UKS Putri di sini dilengkapi juga dengan obat-obatan, ada juga timbangan. Di sini pun juga ada kamar mandi dalamnya tersendiri dan juga ada tempat untuk beristirahat. Dan tentunya ini sangat aman bagi siswa-siswi SMP Pangudiluhur. Halo semua, setelah dari UKS, sekarang berjumpa dengan Bu Ana Maria, biasa dipanggil Bu Ana. Sekarang kita berada di ruang digital classroom. Ruangan ini dalam keadaan normal kita gunakan sebagai ruangan pembelajaran berbasis digital. Nah, karena sekarang masa pandemi, ruangan ini kita gunakan untuk kegiatan streaming, baik itu misa maupun kegiatan yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Yuk. Halo, masih sama Bu Ana ya. Sekarang kita berada di dua ruangan. Satu ruang sanggar, sanggar pramuka, dan yang satu adalah ruang musik. Ruang sanggar ini dibagi menjadi dua. Ada sanggar untuk pramuka putra dan ada sanggar untuk pramuka putri. Nah, di dalamnya digunakan untuk kakak Dewan Penggalang dalam rapat koordinasi. Selanjutnya, ruangan musik digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler musik atau band. Sekarang kita lanjut ke ruang yang lain. Halo, setelah dari ruang musik, sekarang kita berada di lantai 1, masih lantai 1, deretan ruang kelas. Tepat di sini ada ruang kelas 7C. Yuk, sekarang kita masuk, kita lihat di dalamnya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kelas 7C. Di sini ada beberapa perlengkapan penunjang pembelajaran. Ada LCD proyektor, papan tulis, ada audio, kemudian kalau kalian lihat di belakang ini ada papan kreasi, tempat para siswa-siswi untuk memajang hasil kreasi mereka. Ada juga pendingin udara, meja kursi yang menanti kalian, dan terutama ada access point yang ada di setiap kelas. Yuk, sekarang kita lanjut ke tempat yang lain. Setelah dari ruang kelas 7C, sekarang kita sudah berada di aula, tepat di dekat halaman yang sangat luas. Tak kalah, di sini aulanya juga sangat luas. Biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti kegiatan misa bersama, kemudian ekstrakurikuler, cheerleaders, kemudian badminton, dan bisa juga digunakan untuk kegiatan aktivitas seni yang lainnya. Juga bisa kalian gunakan untuk beristirahat dengan aneka kegiatan. Salah satunya di sana sudah ada piano yang bisa dimainkan bersama. Nah, ini juga ada beberapa meja yang digunakan untuk kalian bisa makan bersama ketika keadaan normal. Nah, untuk keadaan pandemi ini, di sini sudah ada beberapa tanda sebagai salah satu sarana buat kalian menjaga jarak. Nah, kita lanjutkan dengan tour di lantai berikutnya. Sampai jumpa. Hai, selamat pagi. Oke, hari ini berjumpa dengan Bu Lucy ya. Kalau tadi sudah ketemu dengan Bu Herni, lalu Bu Seva dan Bu Ana di lantai 1, sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Ada beberapa ruangan yang akan Bu Lucy perkenalkan di lantai 2. Kita akan naik ke lantai 2 ya. Hai, saat ini kita ada di laboratorium biologi. Di SMP Pangudiluhur ada 4 laboratorium.
ada laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan 2 laboratorium TIK. Nah, saat ini di laboratorium biologi sendiri kita bisa melihat ada alat dan juga beberapa alat peraga. Selanjutnya kita akan ke laboratorium TIK. Oke, saat ini kita ada di ruang laboratorium komputer. Nah, di ruang laboratorium komputer ini ada 2 tempat ya. Saat ini kita ada di tempat yang pertama dan selanjutnya ada di tempat yang kedua. Nah, untuk laboratorium komputer sendiri kalian bisa lihat di sini ada beberapa komputer yang memadai untuk proses pembelajaran kita saat ini. Dan jumlah komputer yang kita miliki terutama di SMP Pangudi Luhur kurang lebih ada 70 komputer. Nah, selanjutnya kita akan ke laboratorium fisika. Yuk kita ikut kembali. Nah, saat ini kita berada di laboratorium fisika. Bisa kita lihat di sini luas sekali untuk ruangannya. Laboratorium fisika di sini dilengkapi beberapa alat yang menunjang proses pembelajaran kita untuk mempraktekkan beberapa proses pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Nah, setelah ini kita akan menuju ke perpustakaan, di mana kita di sana dapat membaca beberapa buku maupun novel. Yuk, kita langsung ke sana. Oke, saat ini kita sudah ada di perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini adalah menjadi tempat favorit anak-anak untuk membaca. Ya, di sini ada beberapa buku yang dapat kita baca. Nah, di sini juga kita akan berjumpa dengan Bu Puji. Ya, untuk proses peminjaman buku maupun pengembaliannya akan berjumpa dengan Bu Puji. Dan di SMP Pangudi Luhur sendiri bukan hanya perpustakaan yang ada di sini, tetapi kita juga punya perpustakaan digital yang bekerja sama dengan Gramedia. Sekian. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Rini. Sekarang kita ada di lantai 2 SMP Pangudi Luhur. Dan kita akan lihat saat ini saya berada di mana. Nah, kita lihat bersama ya. Ini adalah ruang podcast SMP Pangudi Luhur. Nah, podcast ini gunanya untuk apa? Kalau kita mengadakan acara webinar, kita mengadakan acara sosialisasi, acara yang sifatnya online ya, kita mengandalkan podcast. Nah, kalau kalian ingin tahu, penasaran selama ini podcast SMP Pangudi Luhur apa aja, silahkan kunjungi podcast SMP Pangudi Luhur di YouTube. Ya, kalian akan tahu kegiatan apa yang selama ini sudah dilaksanakan. Nah, kita akan lanjut ke ruang berikutnya. Yuk, kita jalan. Nah, anak-anak, tadi Bu Ana sudah menjelaskan lantai 1 dan ruang kelas 7. Nah, sekarang di lantai 2 kita akan masuk ke ruang kelas 8. Tapi sebelumnya, ingat, sebelum masuk kelas, kita cuci tangan dulu ya. Nah, tadi setelah kita selesai mencuci tangan, kita masuk kelas. Saat ini saya ada di ruang kelas 8B. Nah, ruang kelas 8B itu salah satu ruang kelas 8 di lantai 2. Kelas lainnya ada 8A, 8C, 8B, dan 8E. Semuanya ada di lantai 2. Nah, apa saja ya isi kelasnya? Kita lihat dulu. Kita lihat papan tulis pasti ada ya. Kemudian ada LCD, proyektor, ada AC, ada akses point juga. Jadi kalau kalian belajar dengan internet itu sangat mudah ya dan lancar. Pastinya untuk sekarang ini ya. Maka inilah ruang kelas 8 ya.
kita akan belajar di kelas 8. Ingat bahwa setiap ruang punya kelengkapan yang luar biasa. Oke, kita lanjut yuk ke ruang yang lainnya. Nah, setelah tadi kita dari ruang kelas 8B, kita nanti akan lanjut ke ruang kelas 9. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada tangga khusus untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2. Ya, jadi ada tangga khusus untuk naik, juga ada tangga khusus buat turun. Ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk naik ke lantai 3, kita menuju ke kelas 9. Yuk, kita jalan bersama. Nah, halo anak-anak, tadi kita sudah di lantai 2, sekarang kita sudah di lantai 3 ya. Sekarang saya ada di depan ruang kelas 9B. Nah, di lantai 3 ini lantai paling atas ya, paling kena sinar matahari tapi membuat kita sehat. Oke, kita sekarang masuk dulu ya di ruang kelas 9B. Yuk. Nah, sekarang kita ada di ruang kelas 9B. Ruang kelas 9 yang lain 9A, 9C, 9D dan 9E juga ada di lantai 3 ya. Jadi karena kelas 9 ada di lantai paling atas. Nah, sekarang kita lihat ruangan ini apa aja ya isinya. Sebetulnya mirip dengan lantai 1, lantai 2 ya, kelas 7, kelas 8. Tapi yang sedikit berbeda, kelas 9 itu paling banyak kena cahaya matahari ya, karena letaknya paling atas. Nah, kita lihat dulu nih. Mejanya bersih ya, baru juga ya. Kemudian di sini ada juga papan tulis, lalu ada LCD sama, juga tidak lupa ada AC dan akses poinnya. Nah, jadi sebetulnya intinya sama saja, hanya memang letaknya saja yang berbeda. Yang pasti jangan khawatir, kalian akan selalu nyaman belajar di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3 SMP Pangudi Luhur. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Nah, teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Gregorius Agung Dwi Wardoyo. Anak-anak SMP PL biasa menyebut saya Pak Greg. Nah, di sini Pak Greg akan mengajak kalian untuk melihat sisi luar SMP PL Jakarta. Anak-anak SMP PL biasa menyebut ini lapas, lapangan atas atau stadion olahraga. Biasanya lapangan atas digunakan untuk kegiatan olahraga. Ya, jadi olahraga tadi bisa di aula, bisa di lapangan upacara dalam, dan juga bisa di lapangan atas. Yuk kita lihat untuk lapangan atas itu ada apa aja. Nah, perlu Pak Greg sampaikan bahwa saat ini lapangan atas sedang proses renovasi. Ya, mungkin saat kalian nanti sudah proses tatap muka, pembelajaran tatap muka, akan melihat stadion yang baru. Wow, luar biasa ya. Yuk kita lihat untuk sisi dalam dari stadion olahraga SMP Pangudi Luhur Jakarta. Mari ikutin Pak Greg. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita bisa melihat untuk wajah baru ya. Ini belum jadi, baru sekitar 70% dalam proses pembangunan stadion. Anak-anak biasanya menyebut lapas ya. Ya, dulunya ini disebut sebagai stadion outdoor, namun sekarang mulai dibenahi menjadi stadion indoor. Biasanya stadion ini dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga seperti basket. Ya, ada dua sisi nanti, basket putra dan basket putri.
lalu juga bisa digunakan untuk lapangan futsal, juga biasa digunakan untuk lapangan bola voli. Nah, ini dalam proses pembangunan untuk stadion indoornya beserta dengan tribun untuk penontonnya. Nah, seperti yang kita lihat ini dalam proses pembangunan, dan selanjutnya masih ada satu lapangan yang belum kita kunjungi, yaitu lapangan mini soccer. Di mana tempatnya? Di sisi stadion indoor. Kita lihat untuk lapangan mini soccer SMP PL Jakarta. Yuk kita lihat bersama. Nah, pagi ini terasa cerah sekali ya teman-teman. Nah, sekarang Pak Greg posisinya sedang di lapangan mini soccer. Seperti yang Pak Greg sampaikan tadi, di samping lapangan indoor, lapangan basket, futsal, lapangan bola voli. Nah, di sini adalah lapangan mini soccer. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa tidak banyak sekolahan yang memiliki lapangan untuk bola besar atau mini soccer. Nah, biasanya saat PL Cup itu banyak sekolah dari SMP di Jakarta Selatan dan DKI Jakarta yang mengikuti kompetisi PL Cup. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ya, rumputnya juga dirawat, lalu ada juga setiap tahun perawatan untuk lapangan mini soccer. Pak Greg jadi nggak sabar nih ya, menanti kalian bisa hadir di tempat ini, mengikuti kegiatan di tempat ini juga. Tentunya selain digunakan untuk olahraga, biasanya di tempat ini juga digunakan untuk kegiatan pramuka. Apa saja kegiatannya? Nah, biasanya camping, gladian pinru. Nah, itu apa tuh gladian pinru? Itu nanti bisa kalian ketahui saat kalian mengikuti kegiatan ekskul pramuka di SMP PL. Cukup sekian yang Pak Greg sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran kesempatan lainnya. Sampai jumpa, semangat PL.